Hasil lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan panen raya udang Faname yang ke-8 di tempat budidaya udang berbasis kawasan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Panen udang kali ini ditargetkan mencapai 75 ton. Sebelumnya panen ini sudah dilakukan secara parsial sebanyak 46 ton oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yakni TB Hairul Rahayu pada 1 Mei 2026 lalu. Sebelumnya, kawasan tambak modern BUBK Kebumen telah sukses melaksanakan 3 kali panen parsial yang meliputi panen parsial pertama sebanyak 12 ton, kedua sebanyak 15 ton, dan ketiga sebanyak 19 ton. Dengan total akumulasi ini mencapai 46 ton pada awal Mei lalu. Dari pantauan di lokasi pemirsa, dari gambar yang Anda saksikan saat ini, sejumlah tokoh termasuk juga Presiden Prabowo Subianto telah hadir dan didampingi oleh Menteri Kelautan dan Peringatan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Laksamana TNI Purnawirawan Didit Herdiawan, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Sumber udangnya kurang besar. Produksi kita kira-kira sekitar 860.000 ton setahun. Padahal ini nilai tambahnya tinggi sekali. Kita akan ngalah sini. Sebagai informasi pemirsa, BUBK Kebumen ini merupakan proyek percontohan tambak modern nasional. Kawasan ini diresmikan pertama kali oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 9 Maret 2023 lalu. Dan setelah diresmikan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini juga sempat melakukan panen udang jenis Faname di lokasi yang sama pada 26 Juni 2023. Dan dalam agenda hari ini, Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya udang yang berlokasi tepatnya di Desa Tegal Retno di Kecamatan Petahanan. Adapun pemirsa, panen raya kali ini ditargetkan mampu menghasilkan komoditas udang hingga mencapai 75 ton. Kawasan tambak modern BUBK Kebumen ini juga telah sukses melaksanakan 3 kali panen parsial. Rinciannya meliputi panen parsial pertama sebanyak 12 ton, kedua sebanyak 15 ton, dan ketiga sebanyak 19 ton dengan total akumulasi mencapai 46 ton pada awal Mei lalu.
Pemirsa, untuk diketahui, tata kelola tambak modern melalui model BUBK ini merupakan terobosan yang berhasil mendongkrak produktivitas sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Seluruh komoditas yang dipanen ini memenuhi standar kualitas ekspor, bahkan beberapa pembeli datang langsung ke lokasi tambak untuk meninjau hasil udang Faname ini. Dan operasional kawasan BUBK Kebumen diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal serta juga peningkatan pendapatan asli daerah. Pemirsa, dalam kegiatan ini Presiden Prabowo Subianto tampak ikut langsung memanen udang bersama dengan para nelayan setempat dan juga berbincang dan berinteraksi secara langsung dengan para nelayan. Dan pemirsa, tak hanya itu, dalam peninjauan kali ini, Presiden Prabowo melihat langsung proses panen hingga sistem pengelolaan tambang modern yang menggunakan teknologi terpadu. Sistem ini meliputi pengelolaan air, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, hingga pengawasan kualitas lingkungan untuk menjaga produktivitas tambak secara berkelanjutan. Dan pemerintah menilai budidaya udang berbasis kawasan ini dapat menjadi contoh nasional bagi pengembangan tambak modern di berbagai daerah pesisir. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Kebumen juga diharapkan menjadi dorongan bagi peningkatan investasi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan nasional. Selain meningkatkan hasil produksi, program ini dinilai mampu untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kawasan tambak modern ini, pemirsa, juga menjadi salah satu proyek unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendorong produksi perikanan nasional berbasis industri dan berkelanjutan. Panen raya udang Faname ini tepatnya berlangsung di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Desa Tegal Retno, di Kecamatan Petahnahan di Kebumen, Jawa Tengah.
Usai tadi ikut melakukan panen bersama para penambak udang, Presiden Prabowo ini nampaknya masih berbincang dengan para petambak udang serta juga pekerja tambak yang terlibat langsung dalam proses panen. Kita lihat dalam obrolan ini tampak cukup akrab. Dan ini terkait dengan hasil produksi, kendala budidaya, dan juga hingga harga jual udang di pasar. Dan sebelumnya tadi Presiden Prabowo juga sudah meninjau secara langsung terkait dengan proses panen udang faname yang dilakukan menggunakan sistem tambak modern berbasis teknologi. Didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan serta sejumlah pejabat daerah, Presiden Prabowo terlihat mengamati hasil panen dan juga berdialog dengan para petugas di lapangan. Boleh didorong ada yang ini langsung di iya tadi Pak yang kayaknya agak lepas udah lepas ya. Gimana Mas itu? Pemirsa, kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kebumen ini memiliki luas total sekitar 60 hingga 65 hektar. Dengan lahan produksi aktif, ini mencapai 23,5 hektar yang terbagi dalam 16 klaster tambak. Kawasan ini menjadi salah satu tambak udang modern percontohan nasional yang dikembangkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah menargetkan produktivitas tambak ini mencapai 75 ton udang per hektar dengan sistem budidaya modern dan ramah lingkungan. Dan dalam jangka panjang, kawasan ini diharapkan mampu untuk menjadi modal nasional untuk pengembangan tambak udang berbasis industri yang berkelanjutan dan berdaya saing ekspor. Selain meningkatkan produksi perikanan nasional, pemerintah juga berharap bahwa program ini nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pesisir, menyerap ratusan tenaga kerja lokal, serta menjadi tempat edukasi dan pelatihan bagi para petambak di berbagai daerah di Indonesia. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah selesai meninjau pertambakan udang di Kebumen dan saat ini nampaknya sedang berjalan bersama dengan Menteri KKP sembari mendengar laporan juga terkait dengan progres panen raya udang faname yang saat ini berlangsung di Kebumen. Selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Usai meninjau secara langsung panen raya, Presiden Prabowo Subianto nampaknya akan menyampaikan sambutan
yang saat ini Presiden Prabowo juga sudah tiba di tempat yang sudah disediakan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tadi sudah meninjau secara langsung ke kolam budidaya, kemudian melihat proses panen, kualitas hasil udang hingga sistem pengelolaan tambak modern berbasis teknologi. Presiden juga berdialog secara langsung dengan para petambak, operator tambak, dan juga petugas lapangan mengenai produktivitas, kendala budidaya, harga jual, hingga pengembangan tambak modern nasional. Melalui program ini, pemerintah menekankan pentingnya swasembada pangan berbasis sektor kelautan dan perikanan, peningkatan ekspor udang nasional, serta pengembangan tambak modern yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Gubernur Jawa Tengah yang saya hormati dan yang saya banggakan, Panglima TNI, Kapolri, ya, dari BPK, terima kasih. Pimpinan Komisi 4, Pak Haris yang saya hormati semuanya, Ibu Bupati, Ibu Lilis, Menko Pangan, Wakil Menteri Kelautan, Menteri Kelautan dan Perikanan, pejabat-pejabat dari Kabinet Merah Putih yang hadir, Menseknek, biar dikenal rakyat Kebumen, ya. Siapa? Menseknek siapa? Siapa? Mas Pras. Nama lengkap? Prasetyo apa? Prasetyo apa? Hadi. Ya. Siapa lagi yang di situ? Wamen Pertanian. Siapa? Sugiono? Salah. Sudaryono. Wakil Menteri Pertanian. Siapa lagi yang ada? Pak Karding sekarang adalah kepala karantina. Ya. Ini penting ini, ya. Ini Profesor wanita, Profesor Endang Tohari. Profesor Endang Tohari. Komisi berapa, Ibu? Komisi 4. Oh ya. Pak Daruri, orang Kebumen. Pernah Menteri Kehutanan, Dirjen Kehutanan, dan sekarang anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Doni Oskaria, ya, iya, wakil, ya, kepala Badan BUMN yang urus BUMN, dan juga wakil kepala Danantara. Danantara itu adalah dana kedaulatan kita. Danantara itu singkatan
Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata masa depan. Jadi mereka ngelola kekayaan seluruh bangsa untuk anak dan cucu kita selanjutnya, ya. Itu. Yang dikelola nggak tanggung-tanggung. Ada 1040 ya. 1040 BUMN. 1000. Kemudian nilainya ya hampir semuanya itu nilainya 1 triliun dolar Amerika. 17 triliun. 170 triliun berapa? 17.000 triliun. 17.000 triliun. Waduh. Itu berapa itu? Jadi harus diurus baik-baik ya, Pak Doni sama semua stafnya. Jangan bocor, jangan menguap uang itu, uang rakyat itu, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya Seskap ada. Oh, saya nggak mau sebut Seskap karena tiap saya sebut namanya lebih teriak. Teddy Indra Wijaya. Siapa lagi itu? Banyak tokoh-tokoh saya nggak sebut ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ada Komandan Pas Pampres saya, Mayor Jenderal Edwin. Ya. Tadinya Kopassus ya, Kopassus. Mana lagi? Oh, ada Direktur Utama Pertamina, Pak Simon Mantiri. Ya. Ada lagi Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Saudara Angga Raka Prabowo. Namanya Prabowo juga. Habis itu ada juga Kapolri, namanya Listio Prabowo juga. Panglima TNI Agus Subianto. Makanya duduknya selalu harus Listio harus di kanan, Agus Subianto di kiri. Jadi bisa dipanggil Prabowo Subianto. Jadi terima kasih saya diundang ke sini, Desa Karangduwur. Sini. Sini. Apa? Desa Tegalreno, Kecamatan Petanahan. Kecamatan Petanahan, Desa Tegalreno. Oh. Waduh ini Menko tadi salah nama. Perlu di reshuffle nggak kira-kira? Jangan. Oh, untung rakyat sayang sama kamu. Matur nuwun, minta maaf. Jadi saya lihat diundang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ya, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Ya kalau pejabat jangan sebut, rakyat yang harus tahu. Beliau asli orang mana? Orang Boyolali. Orang Boyolali, ya. Jawa Tengah. Jadi Kebumen ini ada hubungan khusus sama saya karena almarhum ayahanda saya lahir di Kebumen ini, di sini. Lahirnya di ada pabrik gula, ya, pabrik gula yang sudah sekarang katanya jadi hotel, katanya, benar ya? Iya.
Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 2 tahun ya. 3 tahun, Pak. 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 paling rendah 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta. Ya? 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang? 650 650. orang lokal semua. Orang setempat 650 orang bekerja, dan kita sedang bangun di Waingapu 2000 hektar. Kalau di sini 64 hektar ya. 65 hektar, di Waingapu 2000 hektar. Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya, saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan. Produktif artinya harus menghasilkan nilai tambah. Saya kasih petunjuk ke kabinet yang boleh kita dukung, yang harus kita dukung, yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif. Produktif, batasan produktif apa? Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa Indonesia, menambah penghasilan rakyat kita. Itu arti produktif. Ya. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor nggak ada produktivitas. Iya kan? Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus, hasilnya banyak, penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita alhamdulillah dalam bisa dikatakan 18 bulan ya saya mimpin pemerintahan dari Oktober 20, 1 tahun, dari 24 ke 25 1 tahun, dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 7 bulan ya, 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Jadi 19 bulan. 19 bulan, alhamdulillah banyak yang sudah kita capai ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita ya, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita
4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya. Pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa kita masih tidak terlibat. Tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan ya pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita. Dan sekarang kekayaan kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan, harus kita lakukan. Ini perintah dari Undang-Undang Dasar, dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin arahan-arahan saya, pendapat-pendapat saya, pandangan-pandangan saya sudah sering bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan mungkin melalui media. Yang terakhir tanggal 20 Mei saya bicara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang juga ditayangkan live di TV-TV, di mana di situ saya tegaskan bahwa Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor, dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya. Kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia. Karena kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir saja. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi masyarakat Kebumen. Terima kasih atas tadi sambutan yang luar biasa diberikan kepada saya, ya. Suara rakyat Kebumen rupanya kuat sekali, nyaring sekali. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira itu dari saya. Bagaimana Menko? Siap, Pak. Menteri cukup? Cukup? Ada lagi yang apa? Kader apa? Kader apa? Hah? Hah? Oh, mau salaman. Oke. Nanti saya ke belakang, ya. Tapi saya titip ya, jangan keras-keras kalau ini rakyat Jawa Tengah ini kalau kasih tangan yang keras-keras. Terima kasih. Terima kasih semuanya.